Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wa ja'ala zulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada umatnya Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah, sehingga kita terhindar daripada sifat munafik, karena salat subuh berjamaah menghindarkan sifat nifak dalam hati kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan contoh yang baik dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, karena Allah telah menggariskan beliau dengan wahyu-wahyunya yang merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada nabinya, sehingga kita harus mencontoh suri teladan yang baik itu. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, pada pagi ini kita akan membahas tentang yang namanya ibadah, yaitu doa, dengan judul benarkah berdoa dengan bahasa Arab itu lebih baik. Di dalam kaum muslimin banyak yang beranggapan bahwasanya berdoa dengan bahasa Arab itu adalah lebih baik. Mereka membayangkan bahwasanya dengan berdoa dengan bahasa Arab akan cepat diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggapan ini beredar di tengah masyarakat karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Benarkah demikian? Kemudian untuk membahasnya kita harus memetakan dulu dua konteks di dalam berdoa. Yang pertama, berdoa di dalam sholat. Di dalam sholat berdoa dengan bahasa Arab itu adalah wajib hukumnya, karena sholat merupakan ibadah yang merupakan telah baku dan yang dituntut Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirubah kecuali dengan dalil syar'i yang sangat rajih atau yang kuat. Oleh karena itu, berdoa dalam bahasa Arab yang dimana doa dalam sholat itu merupakan baca Al-Quran, zikir dan doa-doa masuk, doa-doa yang merupakan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, wajib berbahasa Arab. Di mana Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Artinya, sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya di sini bahwanya hadis ini menyampaikan bahwa sholat itu harus sesuai dengan tuntunan bacaan dan gerakan sesuai dengan Nabi. Bukan berarti hanya kebiasaan, tapi kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Intinya di dalam sholat kita wajib berbahasa Arab, tidak boleh selain berbahasa Arab, itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian doa di dalam luar sholat, dalam konteks ini mempunyai ruang kebebasan yang luas. Artinya kita bisa berdoa dengan bahasa Arab, bisa berdoa dengan selain bahasa Arab. Untuk doa-doa yang masuk atau doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kita wajib berbahasa Arab, karena di situ disampaikan bahwasanya mempunyai makna dan susunan dan keberkahan sendiri dalam ayat doa-doa yang masuk, doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kita belum memahami artinya, tetapi itu mempunyai nilai ibadah sendiri. Sebagaimana hadis Nabi menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah bi asri amsalha, la aqul alif lam harfan walakin alif harfun wala mun harfun wa mim harfun. Artinya, barang siapa membaca suatu huruf dalam kitab Allah, maka baginya suatu kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan menjadi suatu keberkahan. Aku tidak mengatakan alif lam memiliki suatu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
hadis riwayat Tirmizi nomor 2910. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap lapas dari bayi mengandung nilai spiritual, memiliki keutamaan karena mengikuti jejak Rasulullah SAW. Setiap hurufnya akan diberikan pahala dan dianggap sebagai ibadah. Namun demikian bukan berarti berdoa di luar sholat tidak bisa dengan bahasa lain seperti bahasa Indonesia atau bahasa Minang. Itu dibolehkan saja selama seorang itu berdoa. Kalau belum dia bisa melafazkan doanya, dia bisa berbahasa selain bahasa Arab. Karena doa seseorang itu bukan tergantung daripada lafaz kata-katanya, tetapi dari mana kekhusyukan, keikhlasan dalam ibadah. Sebagaimana disampaikan dalam surat di mana hadis Nabi yang berbunyi di mana surat yang berbunyi innallaha alimun bizati sudur, sungguhnya Allah mengetahui segala isi hati manusia. Quran surat Luqman ayat 23. Artinya doa yang keluar dari mulut meski dengan bahasa selain Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Minang tetap sampai kepada Allah, karena yang utama bukan bunyi atau lafaz kata-katanya, tetapi adalah di mana niat ikhlas dan keikhlasan, ketulusan dalam berdoa tersebut. Di sini artinya puasa sesuai dengan sampaian Nabi, puasanya kita harus mengerti arti dan makna daripada doa tersebut, bukan hanya menyampaikan kata-kata yang tidak tahu kita artinya, seperti seorang berbicara tapi tidak tahu artinya, itu tidak akan lebih bermakna. Tapi untuk doa-doa yang maksud atau doa-doa yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah yang tata caranya sudah disampaikan oleh Nabi, wajib berbahasa Arab, tetapi kita harus mengerti dan tahu mana daripada doa tersebut. Kemudian keutamaan menghayati makna doa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam berdoa, kita di samping pada melafazkan kata-kata juga menghadirkan hati dalam berdoa. Sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hadis ini menegaskan pentingnya kesadaran spiritual dalam beribadah atau berdoa. Kalau kata-kata tanpa penghayatan ibarat doa yang kering, artinya doa yang tidak punya makna. Hanya kita melafazkan kata-kata, tapi kita tidak tahu apa arti dari kata-kata tersebut. Kalau bahasa Arab kita mengerti, kalau seandainya bahasa Arab kita tidak mengerti, bisa jadi salah dalam menyampaikan doa. Apa yang kita maksud A, tetapi artinya B, artinya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita seorang orang gila yang berbicara, hanya kata-kata yang disampaikan tapi tidak tahu makna yang keluar dari kata-kata tersebut. Oleh sebab itu, di samping kita harus tahu makna doa tersebut, kita juga harus yakin bahwasanya doa kita harus diiringi dengan tawakal atau berusaha. Karena Allah telah menyampaikan dalam surat Al-Ra'd yang berbunyi, innallaha yughyiru ma biqaumi hatta yughayyiru wa imma bi nafsi bi anfusihim. Artinya sesungguh Allah tidak akan mengabulkan doa satu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di sini kita di samping kita berdoa melafazkan kata-kata, juga diiringi dengan usaha. Usaha dan doa itu tidak bisa terpisahkan, karena Allah menyampaikan berdoalah, bertakwalah kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Artinya ubahlah diri kita dahulu, baru Allah akan merubah nasib kita, karena Allah tergantung daripada doa hamba-hambanya. Dan Allah juga menyampaikan bahwasanya aku adalah seperti apa yang dikira oleh hamba-hambaku. Kalau hamba-hambanya menyampaikan bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doanya, pasti Allah tidak akan mengabulkan. Yakinkanlah diri kita untuk berdoa kepada Allah dengan lafaz kata-kata yang kita tahu artinya. Kesimpulannya adalah, yang pertama, untuk doa yang maksud atau doa yang berbahasa Arab, kita wajib menggunakan bahasa Arab. Untuk doa yang tidak di luar doa yang disampaikan oleh Nabi, kita bisa berbahasa selain bahasa Arab. Dan terpenting intinya bahwa makna doa itu
harus kita tahu. Jangan kita hanya melepas kata-kata, tapi kita tidak tahu artinya. Ibarat orang yang berbicara, tidak tahu ngawuk di penjaranya. Bagaimana Allah yang pernah mengabulkan doa, sementara apa yang kita maksud dari doa tersebut tidak kita tahu. Oleh karena itu, yang terpenting adalah walaupun berbahasa Arab, walaupun berbahasa selain Arab, yang terpenting tahu makna dan artinya, dan bekerjalah kita untuk mengetahui arti daripada doa-doa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, berdoalah kita sesuai dengan makna dan penghayatan. Demikianlah penyampaian pagi ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.